Hari ini saya mau bertemu dengan Siska. Kami mau berbincang-bincang tentang apa yang dirasakan Siska saat ini, apa kegelisahannya saat ini, dan bagaimana Siska bisa tetap menjadi sosok perempuan yang kuat dan tabah menghadapi musibah yang dialami. Menghadapi musibah ini unpredictable. Sebenarnya sudah terprediksi sebelumnya Bapak. Karena itu tadi yang seperti saya bilang di awal, setiap apapun perbuatan pasti ada konsekuensinya. Jadi ketika saya melakukan kebaikan atau keburukan pasti ada konsekuensi yang akan saya terima. Jadi ketika artinya begitu sampai pada satu titik, ibaratnya ya ketemu tembok lah ya. Iya. Ya, bisa juga sih loncat, nah, kan? Jadi bisa juga lari ke lewat sampingnya bisa. Ini kan just a moment kan. Iya. Nah, maksudnya perasaan sistem gimana waktu akhirnya sampai di depan temboknya gitu kan? Ya saya harus hadapi. Jadi yang kemudian muncul di kepala apa itu? Oh, maksudnya apakah semua merasa bahwa akan berhenti atau berhenti sejenak? Akan berhenti. Kalau udah nyampe tembok, mungkin kita harus putar balik atau membangun pintu di tembok tersebut. Dalam artian pintu dan ruangan yang baru yang akan kita tunjukkan nanti. Di awal itu maksudnya apa yang bisa ya ini berkaitan dengan karena saya kan sudah terbiasa berpikir dengan berbagai macam lintas dengan cepat gitu ya. Jadi waktu ketemu tembok itu berhadapan dengan musibah ini itu yang muncul di kepala tuh apa? Rancangan apa atau gagasan apa atau ya stay dulu atau gimana? Saya mikirnya kalau udah ketemu tembok berarti kayak seperti kita udah sampai di tujuan dan udah mentok gitu, udah buntu lah istilahnya. Mau gak mau harus stop di situ, harus berhenti di situ. Sudah muncul plan atau apa gitu? Untuk kedepannya apa? Ya untuk kedepannya membayangkan wah berarti ini bukan track yang tepat gitu. Betul. Ya. Nah kesadaran bahwa oh ini bukan track yang tepat, Iya, ini bukan jalan yang tepat. Selama ini ternyata jalan yang saya lalui untuk ternyata tiba-tiba ada tembok depan perjalanan hidup saya tadi salah. Artinya saya diingatkan oleh Tuhan untuk ini jalan yang benar, setelah ada tembok ini bakal ada pintu kok. Jadi kamu sabar dulu gitu. Di tembok ini kamu sabar dulu sama saya. Ibarat kata Tuhan bilang seperti itu sama saya. Nanti akan kasih pintu yang baru untuk kamu, untuk melangkah ke ruangan yang baru untuk kamu. Mungkin seperti itu dalam pikiran saya. Ini mengingatkan. Betul. Just the warning. Yes. Jadi ada satu orang bijak, bilangnya dia penulis buku change, perubahan. Perubahan. Jadi ada kata-katanya begini. Pertama, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kemarin dengan rumus hari ini. Betul. Yang kedua, tidak peduli sudah berapa jauh kamu berlari, putar balik sekarang. Apa kontras? Oke. Kalau putar balik menurut saya kurang tepat gitu. Maksudnya gini, kalau putar balik otomatis kita melalui jalan atau trekking yang sama seperti yang kita tuju pada awalnya kan. Tetap salah. Ya kan? Walaupun itu maksudnya ada dua arah. Kalau di jalan raya kan ada dua arah putar balik gitu, kiri dan kanan gitu. Tapi kita tetap saja melintasi jalan yang sama, yang dengan kanan kirinya atau latarnya backgroundnya sama gitu. Kalau menurut saya ya udah, kalau kamu udah mentok ya udah kamu berhenti dan menghapus atau menghilangkan jalan yang sebelum kamu ketemu tembok ini atau jalan yang menuju di depan kamu ada tembok. Jadi mau nggak mau kamu harus bangun pintu baru untuk lolos dari tembok itu, kemudian
berubah jalan yang baru, berubah ke ruangan baru, dimensi yang baru, dan berubah jadi diri kamu yang baru sebelum di balik tembok tersebut. Kesepakatan yang ketiga, siap menghadapi perubahan. Oke, kita siap berubah gitu Siap. untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin dan lebih tepat tracknya. Pasti. Ya. Ya. Tapi track itu sendiri kan maksud saya untuk menemukan track yang baru, lalu harus meninggalkan track yang lama. Apa? Maksudnya adakah misalnya Siska ada menyesal karena telah menempuh track itu? Sebenarnya semua orang kalau melakukan kesalahan pasti yang dirasa adalah sesal. Tapi semenyesal apapun kita, itu sudah jalan yang ditentukan untuk kita. Mungkin ada dua pilihan, namun kita dengan sengaja mengambil yang buruk gitu kan Pak. Pun kalau disesalin, mungkin bagi banyak orang menyesal itu tidak ada artinya gitu. Tapi bagi saya menyesal itu berarti kalau kita bisa mengambil kesimpulan dari penyesalan kita dan mau merubah apa yang kita sesali sebelumnya gitu. Jadi saya dengan rendah diri, dengan rendah hati, saya menyesal melakukan perbuatan seperti itu. Siapa sih Pak yang mau gitu dalam posisi saya seperti sekarang ini gitu. Cuma ya itu mungkin ini sudah jalan dan sudah dituliskan untuk cerita hidup saya nantinya, untuk saya ceritakan tanpa perlu ada yang mengulang, baik itu orang terdekat ataupun orang di luar sana, siapapun gitu. Janganlah pernah ada yang mengulang cerita saya, janganlah pernah ada yang berani mencoba melalui cerita saya atau melalui track yang salah gitu loh. Karena saya sudah melalui itu dan ternyata tracknya salah. Ketika salah saja seperti saya menyelamatkan orang yang ingin kesasar gitu. Ini salah tracknya, saya sudah pernah melalui track ini. Lebih baik kamu di sini gitu kan Pak. Ibaratnya analoginya seperti itu. Ya, jadi Siska belajar dari penyesalan. Betul. Bukan menyesali penyesalan. Betul. Tapi kemudian Siska juga ini tokoh inspiratif menurut saya. Jadi artinya juga menjadi pemandu buat orang lain agar tidak melewati track yang kepentok itu. Gitu. Betul. Ya. Pesan apa yang Siska sampaikan kepada teman-teman di luaran sana, seumuran Siska, apa namanya, ya janganlah lewat track ini. Iya. Ini sesuatu, gue udah lewat, iya. Gue kepentok, iya, gitu kan. Lu nyari itu, apa gimana Siska menarasikannya? Jadi gini Pak, awal mulanya karena saya kepentok, ibarat kata analoginya seperti itu. Saya awal mulanya melalui track seperti ini adalah dari lingkungan terkecil saya. Pada masa kecil atau lingkungan terkecil saya adalah keluarga. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada keluarga-keluarga di luar sana, saya berharap semoga orang tua di luar sana tidak selalu menjadikan anaknya pelampiasan, gitu Pak. Jangan jadikan anak itu pelampiasan. Anak juga tidak ingin dilahirkan dari siapa dan anak juga tidak bisa memilih, gitu loh. Kita bisa lahir dari rahim siapa gitu. Intinya jaga rumah tangga gitu, dan untuk pasangan suami istri atau partner hidup itu berusaha setia dengan pasangan kalian agar anak melihat itu juga tidak berdampak buruk bagi kesehatan mental anak juga gitu. Kemudian tekankan pada anak-anak kalian sebagai orang tua, tekankan jangan pernah ngebully, jangan pernah membuli atau jangan pernah merasa bangga kalau kalian bisa menindas atau mendiskriminasikan orang lain seperti itu, karena itu dampaknya sangat luar biasa gitu. Karena kita juga tidak bisa membandingkan kesehatan mental orang lain dengan orang lain gitu. Membandingkan kesehatan mental. Betul. Mungkin bagi sebagian orang saya dipikir kamu mah masih segitu gitu, sedangkan saya segini. No. Don't compare your, don't compare your mentality. Jadi pukulan mental, merasa diremehkan, ini kan menjadi orang yang terhina karena dia nggak dipandang dari keluarga rendah, itu sangat mencekam. That's why kenapa saya ingin improvement, saya ingin diakui, saya ingin dilihat.
Dan sekarang semua orang melihat saya, dan sekarang semua orang menyaksikan saya, mengenali siapa saya. Seperti itu. Jadi bahwa ini adalah titik seperti yang Siska bilang tadi, bahwa Tuhan kasih lampu kuning, Siska, ini track, bukan ini track yang tepat, ini kan so many options. Kepercayaan bahwa ini adalah garis dari atas itu tetap kuat. Iya. Beberapa hari ini saya membaca di komentar-komentar netizen bahwa mereka kayaknya menyaksikan bahwa Siska itu Muslim. Kaget juga saya, padahal saya udah lihat KTP-nya Siska Islam, gitu ya. Jadi seperti itu Pak, kebanyakan kita di Indonesia dengan menyesuaikan budaya Timur, budaya Timur kita itu Muslim dari lahir gitu. Artinya apa? Anak tidak bisa atau tidak biasa untuk bisa memilih agama atau pegangan hidup kita sendiri sebagai anak gitu kan. Jadi mau tidak mau mengikut agama orang tua, ya kan? Makanya kenapa kita dibesarkan dengan agama orang tua gitu. Nah, ketika kita sudah dewasa, banyak kayak pemahaman atau paham-paham ilmu-ilmu baru yang masuk ke dalam sang anak gitu. Artinya anak mulai mencari tahu mana sih yang benar, ya kan? Mohon maaf kalau di Indonesia kita mengaku sebagai umat Muslim atau umat beragama Islam. Namun yang saya lihat, kenapa orang Islam kok malah menyakiti saya, sedangkan itu tadi Pak, pengalaman saya ketika pindah di Bali, mohon maaf. Orang di Bali kebanyakan agamanya Hindu gitu. Kenapa saya di agama Hindu saya lebih diterima daripada saya di lingkungan agama Muslim? Jadi itu yang membuat saya tanda tanya. Begitu. Jadi saya lebih bukan meninggalkan agama ya. Saya masih dalam pencarian agama mana yang benar-benar, yang sebenar-benarnya bisa memanusiakan manusia tanpa menjudgment orang lain, apalagi yang seagama dengan dia atau seiman dengan dia. Seperti itu. Dan yang saya yakini urusan agama itu, semua agama itu tidak ada yang memerintahkan atau menyetujui dan tidak ada agama yang mengiyakan bahwasanya kita bisa menyakiti hati orang lain dan kita bisa menjudgment orang lain. Semua agama sepakat, semua agama setuju kalau kita harus memanusiakan manusia. Jangankan manusia kan, makhluk yang hidup aja harus kita kasihi, harus kita muliakan gitu kan, apalagi manusia gitu.